Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita sudah memasuki yaitu at-tawabi', yaitu kalimat-kalimat yang mengikuti pada lafaz sebelumnya, at-tawabi'. Jadi langsung saja, next, apa itu at-tawabi'? At-tawabi' kalimatun tattabi'u ma qablaha min al-i'rabi fatakunu marfu'atan aw mansubatan aw majruratan tab'an lima qablaha an-na'tu al-'atfu at-tawkidu al-badalu. Jadi yang disebut atau yang kita kenal dengan tawabi' yaitu kalimat tattabi'u ma qablaha, yaitu kalimat yang mengikuti pada lafaz sebelumnya minal i'rabi, dari atau berupa i'rab. Jadi kalimat yang mengikuti pada lafaz sebelumnya dari sisi i'rabnya. Fatakunu marfu'atan, baik itu i'rabnya rafa, ya maka harus tawabi'nya harus dibaca rafa, au mansubatan atau dibaca nasab, au majruratan atau dibaca jar, taba'an yaitu mengikuti lima qablaha terhadap lafaz yang sebelumnya. Jadi tawabi' itu dia mengikuti pada lafaz sebelumnya dari segi i'rabnya. Nah, tawabi' entar itu ada 4. Yang pertama na'at, atof, taukid, badal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu berupa na'at. Na'at atau kita sering sebut dengan sifat, ya. Na'at atau sifat itu sama. Nah, apa sih yang disebut dengan na'at? Na'at wa huwa lafdun yadullu ala sifatin fismin qablahu, yaitu lafaz yang menunjukkan makna sifat fismin pada kalimat isim sebelumnya, ya. Jadi lafaz yang itu merupakan sifat bagi kalimat isim sebelumnya. Bisa difaham, ya. Misal contoh ja'a zaidun al-aqilu. Nah, al-aqilu itu merupakan kalimat isim, isim, ya, berupa sifat bagi isim sebelumnya, zaidun. Ja'a zaidun al-aqilunya. Nah, kemudian na'at entar ada 2. Na'at hakiki, kemudian na'at sababi. Apa itu na'at hakiki? Nah, na'at hakiki yaitu na'at kata, adalah kata atau lafaz yang menunjukkan makna sifat pada diri majbuknya, atau na'at yang merofakkan isim domir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Seperti contoh ja'ar rojulu al-adibu, ja'ar rojulu al-karimu. Nah, di sini al-adibu atau al-karimu kita sebut dengan na'at hakiki. Karena apa? Karena dia menunjukkan makna sifat pada diri majbuknya. Ini ar-rajul ini majbuknya atau man'ut. Atau gampangnya, kalau na'at hakiki yaitu na'at yang merofakkan isim domir. Nah, na'at hakiki yaitu na'at yang merofakkan isim domir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Ja'a ar-rajulu, ja'a teka sapa ar-rajulu wong laki-laki, al-adibu yang bertata krama sopo ar-rajulu. Nah, soponya itu domirnya itu kembali kepada man'ut atau matbu'.
Itu naat hakiki ya. Merofakan isim domir yang kembali kepada man'ut atau matbu'. Kedua, naat sababi ini biar tambah jelas ya. Kalau misalnya naat sababi adalah naat yang merofakan isim dohir. Nah, bedanya kalau misalnya naat hakiki merofakan isim domir. Nah, kalau misalnya naat sababi ia merofakan isim dohir atau isim domir baris. Domir baris isinya huwa, huma, hum itu. Nah, ini penekanan. Dalam naat sababi, sifat yang ada tidak menunjukkan sifat pada matsbu'nya, melainkan kata setelah naatnya. Ya. Kalau misal di naat hakiki, itu menunjukkan sifat pada matsbu'nya. Tapi kalau misal di dalam naat sababi, dia tidak menunjukkan sifat pada matsbu'nya, tapi melainkan kata setelah naatnya. Jadi sifatnya itu bukan melekat kepada matsbu' atau man'ut, tapi melekat pada kata setelah naat itu apa. Lumayan ya. Enggak sih, biasa aja. Yang penting teman-teman perlu konsentrasi sedikit ya. Fokus. Contoh ja'ar rajulu al-karimu abuhu. Nah, kalau misal di atas. Nah, kalau misal nih, abuhunya dibuang, berarti bisa dikatakan ja'ar rajulu al-karimu itu naat hakiki. Tapi di sini ada abuhu. Nah, jadi naatnya ini itu dia merofakan isim dohir. Nah, ketika naasnya itu merofakan isim dohir, maka naatnya ini disebut dengan naat sababi karena dia merofakan isim dohir. Yang mulia itu bukan rojulnya, tapi ayahnya. Nah, kalau misalnya naat hakiki, yang mulia itu rojulnya. Tapi kalau misalnya sababi bukan rojul yang mulia itu, tapi ayahnya rojul. Ja'a datang sopo ar-rojulu seorang laki-laki, al-karimu yang mulia, sopo abuhu bapaknya rojul. Jadi seorang laki-laki datang yang mulia ayahnya. Datang seorang laki-laki yang orang tua laki-laki itu yang mulia, bukan laki-lakinya itu. Itu. Ja'a rojulani al-karimu abuhuma. Sama ini ya. Jadi bedanya untuk naat hakiki dan naat sababi, kalau misalnya naat hakiki dia merofakan isim domir yang kembali kepada man'ut atau matbu'. Nah, kalau misalnya naat sababi ia merofakan isim dohir atau isim domir baris. Misal yang contoh merofakan isim domir baris yaitu lako Zaidun Amron. Lako bertemu sopo Zaidun Mang Zaid Amron kepada Umar. Zaid bertemu Umar. Dorobahu. Nah, yang kang mukul hu ing Umar sopo huwa nih. Sopo huwa. Ini domir barisnya. Sopo huwa Zaid. Itu contohnya. Oke, next ya. Naat atau sifat itu tadi ada dua, ada naat hakiki dan naat sababi. Contoh yang hakiki tadi sudah ini. Ini contoh yang lain, qobal tuh saya berjumpa siapa? At-taliba, tolib mahasiswa, an-najiha yang lolos. Ja'a rajulu al-karimu. Saya ja'a teka datang sopa rojul al-karimu yang mulia. Nah, at-talib itu kita sebut dengan man'ut atau matbu' ya, sama ya. Nah, al-karimu kita sebut dengan naat atau sifat. Sama, misal di sini at-talib an-najihnya. Ini man'ut atau matbu', ini naat atau sifat. Ini man'ut atau matbu', al-karim naat atau sifat. Sama man'ut atau matbu' an-najih berarti an-naat atau sifat. Qabaltu at-taliba an-najiha. Qabaltu saya berjumpa
at-taliba maha siswa an-najiha. Nah, an-najiha ini merupakan na'at hakiki. Kenapa? Karena dia tidak merofakkan isim dhamir atau isim dhohir ya. Jadi ini kan kenapa disebut na'at hakiki karena dia merofakkan isim dhamir yang kembali kepada talib, matsbu atau man'ut. An-najih yang lulus sopo talib. Al-karim yang mulia sopo rojul. Nah, kalau misalnya sababi qabaltu talib an-najih. Saya berjumpa dengan mahasiswa an-najih yang lulus sopo akhuhu, saudaranya talib. Jadi talibnya sih nggak lulus, tapi saudaranya talib yang najih. Eko. Kemudian next awalan kita berbicara mengenai na'at hakiki. Jadi na'at hakiki yutabiku man'utahu fi kulli syai'ai fi arba' minal asyrah. Jadi na'at hakiki itu harus sesuai, harus mengikuti kepada man'utnya atau kepada matsbu'nya di dalam segala hal. Yakni yaitu dari 4 dari 10 perkara, 10 hal. Yang pertama, mudzakkar dan muannasnya. Jadi na'at hakiki harus mengikuti pada man'utnya dari segi mudzakkar muannas, ma'rifat nakirah, adatnya, mufradasnya, jamaknya, kemudian dari segi i'rabnya, rafa, nasab dan jar. Nah, ini kan dia na'at hakiki harus mengikuti 4 hal dari 10 hal. 4 halnya ini 1, 2, 3, 4. 10-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Pokoknya harus mengikuti semua, harus sesuai. Itu menjadi syarat di dalam na'at hakiki. Contoh nih. Ja'a rajulu al-aqilu. Ini berarti kan ar-rajul di sini berupa misal mudzakkar, berarti di sininya harus mudzakkar. Ya. Matsbu'nya atau man'utnya berupa muannas, berarti na'atnya harus berupa muannas. Qoma rajulun karimun, ta'rif wan nakirahnya. Nah, rajulun berupa man'utnya berupa nakirah, berarti na'atnya harus nakirah. Kalau ya ketika misal ma'rifat harus ma'rifat. Misal qoma ar-rajulu al-karimu. Kayak gitu. Terus di dalam adatnya juga harus sesuai. Misal ja'a at-talibani an-najihani. Ini man'utnya. Nah, na'at harus sesuai kepada man'utnya. Man'utnya tasniyah atau mufrad atau jamak, maka na'atnya harus sesuai. Pokoknya na'at itu harus sesuai kepada man'utnya di dalam 10 hal ini. Nah, rofa nasab jarnya ya rojulun karimun. Rofaknya berarti kan rofa rojulun karimun. Nasabnya misal ro'aitu rojulan kariman. Kayak gitu. Nasab jarnya. Kalimat isim tidak bisa kata jar ya. Oke. Oh bisa. Misal marortu birojulin karimin. Yang jarnya marortu birojulin karimin. Oke, pokoknya harus mengikuti kepada man'utnya dalam 10 hal tadi. Mudzakkar, muannas, ma'rifat nakirah, mufrad tasniyah jamak, rafa nasab jar. Itu untuk mengenai na'at hakiki. Teman-teman ntar bisa diulang lagi ya, dideras lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu na'at sababi. Apa sih na'at sababi? Tadi yaitu na'at yang merofakkan isim dhohir atau isim dhamir baris ya. Kalau misal na'at hakiki kan dia merofakkan isim
domir mustatir yang kembali kepada man'uts. Oke. Yang pertama, na'at sababi yaitu yattabi'u man'utahu wa huwa ma qablahu fi syai'aini. Itu di dalam ma'rifat dan nakirahnya, kemudian yang arabnya juga rofa nasab jarnya. Jadi na'at sababi yaitu harus mengikuti kepada man'utnya itu di dalam dua hal. Yaitu ini di dalam dua hal. Ta'rif nakirah, i'rab rofa nasab jar. Ntar contohnya di bawah deh biar jelas ya. Kemudian yattabi'u ma ba'dahu fi. Nah, sababi mengikuti pada lafaz setelahnya di dalam hal mudzakkar dan muannas. Ya. Jadi beda ntar. Kalau misal tadi naas hakiki dia mengikuti semua di dalam hal yang 10. Nah, kalau misal ini dia hanya 5 saja. Nah, contoh yaitu mengikuti pada lafaz setelahnya. Nah, al-karimatu itu merupakan naat sababi yang merofakan isim isim dohir. Nah, jadi naat sababi itu dia harus mengikuti pada lafaz setelahnya. Nah, umun itu kan berupa muannas. Maka, naat sababinya harus mengikuti pada lafaz setelahnya. Umun itu kan muannas, berarti al-karimatu. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi naat sababi itu harus mengikuti pada lafaz setelahnya. Ketika misal lafaz setelahnya itu mudzakkar, berarti naat sababinya mudzakkar. Kalau misal lafaz setelahnya itu muannas, berarti naat sababinya muannas. Misal contoh yang mudzakarnya, misal ja'ar rajulu al-karimu sopo abuhu. Ini kan ummuhu. Makanya pakainya al-karimatu. Nah, wala yattabi'u ma qablahu aw ma ba'dahu fil adad. Jadi naat sababi itu dia tidak mengikuti pada lafaz sebelumnya dan pada lafaz setelahnya di dalam jumlahnya. Yakni yaitu dia datang mufrad dan daiman, selalu mufrad selalu. Nah, contohnya ini al-karimu. Al-karim. Udah mulai ini ya. Al-karim. Nah, jadi gini. Yang pertama dulu. Naat sababi dia harus mengikuti pada man'utnya, itu pada lafaz sebelumnya ar-rajul itu di dalam dua hal, yaitu ma'rifat dan nakirah. Nah, misal ketika ininya ma'rifat, maka ini harus ma'rifat. Ketika misal ininya nakirah, berarti ininya nakirah. Ketika ininya rofa, maka ininya rofa. Nah, sob jar jazm. Misal ro'a itu ar-rajula al-karima. Kan kayak gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua gitu. Nah, yattabi'u ma ba'dahu fismi. Yaitu naat sababi mengikuti pada lafaz setelahnya di dalam mudzakkar dan muannas. Nah, ketika misal ininya mudzakkar, berarti ininya naat sababinya mudzakkar. Ketika misal lafaz setelah naat sababinya itu muannas, kayak misal ini ummu, berarti naat sababinya harus muannas. Nah, wala yattabi'u ma qablahu aw ma ba'dahu fil adad. Nah, naat sababi itu dia tidak mengikuti pada lafaz sebelumnya dan dia tidak mengikuti pada lafaz setelahnya di dalam jumlahnya. Dalam artian naat sababi dia harus mufrad selalu. Ketika misal man'utnya berupa tasniyah atau jama, ketika misal dia di sininya muannas atau mudzakkar, enggak ngaruh ya. Enggak, ini ngaruh. Jadi di dalam jumlahnya saja, di dalam jumlahnya saja ketika misal ininya tasniyah atau jama,
tetap ya. Al-karim itu dia nasababi harus mufrad. Ja'a ar-rajulani al-karimu. Kan tasniyah. Ja'a ar-rajulani al-karimu abuhuma. Ja'a ar-rijalu al-karimu abuhum. Kayak gitu. Oke. Teman-teman perlu dikonsentrasikan lagi. Itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.